lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat bagi kita semua ya anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walaupun anak-anak masih belajar di rumah. Oke anak-anak, pagi ini hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Kita sudah masuk pada buku yang baru ya anak-anak. Buku yang baru, buku tematik 2F. Buku tematik 2F, temanya adalah merawat hewan dan tumbuhan. Anak-anak sudah disiapkan buku 2F-nya yang baru? Sudah? Oke, ya. Disiapkan juga buku menulis sambungnya ya anak-anak. Buku yang bergaris 5. Ya, pagi ini kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung. Sudah siap semua anak-anak? Oke, disiapkan buku tulis, buku bergaris 5 ya, dan pensil serta penghapusnya. Ibu akan mengajari anak-anak menulis huruf tegak bersambung dari huruf A sampai huruf Z, dan juga menulis angka. Oke anak-anak, menulisnya yang rapi dan pelan-pelan ya. Anak-anak harus berlatih, tekun, teliti, pelan-pelan. Bisa ya anak-anak? Selamat belajar. Tuhan memberkati.
Oke, anak-anak semua. Selanjutnya, nah anak-anak sekarang disiapkan buku tematiknya, buku 2F, halaman 3. Kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Sudah siap anak-anak? Baik, anak-anak menyimak bersama-sama ya. Coba perhatikan sekitarmu. Apakah ada hewan di sekitarmu? Hewan apa sajakah itu? Ada hewan yang kita pelihara. Ada pula hewan yang hidup liar. Setiap hewan bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Nah, selanjutnya anak-anak mengamati gambar satu-satu ya. Pak Danu sedang membajak sawah dengan kerbau. Hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Pagi itu, Pak Danu sedang membajak sawah dengan 2 kerbau. Pak Danu memelihara kerbau itu dengan baik. Ia selalu memanfaatkan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Nah, sekarang anak-anak kita jawab bersama-sama ya. Anak-anak mengambil pensilnya. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu pernah melihat petani membajak sawah? Nah, bila anak-anak sudah pernah melihatnya, ya berarti anak-anak menuliskan sudah pernah. Ya, pernah. Tetapi apabila belum pernah melihat petani membajak sawah, anak-anak boleh menuliskan belum pernah. Mungkin di antara anak-anak semuanya sudah ada yang pernah melihat petani membajak sawah dengan kerbau ya. Biasanya ini ada di sawah-sawah ya. Mungkin anak-anak pernah melihat ada di puncak atau mungkin juga ada di kampung halaman kalian. Oke anak-anak, selanjutnya dibuka halaman 4. Halaman 4. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat kerbau selain untuk membajak sawah? Nah, manfaatnya untuk apa anak-anak kerbau itu? Ada yang tahu? Ya, kerbau bisa dimanfaatkan apanya? Dagingnya. Ya, jadi anak-anak boleh menuliskan diambil dagingnya. Ya, diambil dagingnya untuk dikonsumsi atau untuk dimakan ya anak-anak. Dituliskan diambil dagingnya. Oke, selain itu untuk apa lagi ya anak-anak? Kira-kira untuk apa lagi ya manfaat kerbau selain tadi untuk membajak sawah, kemudian untuk diambil dagingnya, kemudian apa lagi? Iya, dimanfaatkan sebagai pupuk. Iya, pinter ya. Dimanfaatkan sebagai pupuk. Ya, pupuknya itu dari mana anak-anak? Iya, dari kotoran kerbau. Iya. Anak-anak boleh menuliskan ya. Dimanfaatkan sebagai pupuk. Oke, sudah selesai ya anak-anak? Baik, selanjutnya ayo membaca. Anak-anak mendengarkan, ibu akan membacakan cerita berikut ya. Di dekat rumah Ulfa terdapat peternakan Pak Danu. Di peternakan Pak Danu dipelihara sapi, ayam, dan kambing. Hari itu Laras sedang bermain di rumah Ulfa. Ibu mengajak Ulfa dan Laras menemani ibu membeli telur di peternakan Pak Danu. Sementara ibu membeli telur, Laras dan Ulfa bermain dengan kucing yang terdapat di peternakan.
Kupu-kupu terbang di atas kepala mereka. Laras dan Ulfa sangat senang bermain dengan kucing. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan huruf yang dicetak tebal pada bacaan. Anak-anak perhatikan, ya. Ada huruf apa saja di situ? Ya. Pada yang di atas sendiri, ya, itu ada di dekat rumah Ulfa, ya. Ada huruf D besar, kemudian U besar. Selanjutnya terdapat peternakan Pak Danu. Nah, Pak Danu, P besar, kemudian D besar. Nah, kemudian sampai pada kata yang paling bawah. Nah, huruf-huruf yang dicetak tebal itu adalah huruf kapital, atau biasa juga disebut dengan huruf besar, ya anak-anak. Nah, kira-kira kapan huruf-huruf itu ditulis dengan huruf besar? Coba diamati, kalian perhatikan, ya. Jadi, bila kalian amati, di awal kalimat itu selalu dituliskan menggunakan huruf besar. Kemudian untuk nama orang. Nah, anak-anak perhatikan, nama orang ditulis juga menggunakan huruf besar. Ya, di situ ada nama Ulfa, Pak Danu, kemudian Ibu, kemudian ada nama orang Laras. Nah, itu menggunakan huruf besar. Jelas ya anak-anak? Jadi di awal kalimat selalu menggunakan huruf besar. Kemudian nama orang juga ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Anak-anak jelas ya sampai di sini ya? Oke, nanti tugas anak-anak ya. Anak-anak mengerjakan ayo mencari tahu halaman 5. Ya, carilah jawaban pertanyaan berikut dalam bacaan di atas. Nah, tadi bacaan yang tentang Ulfa dan Laras ya. Tulislah jawaban dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca. Ya, nanti anak-anak tugasnya adalah menulis huruf tegak bersambung dahulu. Menuliskan abjad dari huruf A sampai Z, kemudian angka-angka. Nah, selanjutnya anak-anak menuliskan jawaban halaman 5. Dituliskan langsung jawabannya saja. Ingat ya anak-anak, menuliskan huruf tegak bersambung harus tepat garis. Ya, itu ada 5 garis. Nah, anak-anak menuliskan harus tepat garis sesuai dengan contoh huruf yang tadi Ibu sudah berikan. Sudah jelas ya anak-anak? Oke, selanjutnya anak-anak bisa membuka buku tematik halaman 8. Halaman 8. Oke ya, ayo berpikir. Anak-anak menyimak bersama-sama ya. Saat ibu membeli telur, Pak Danu mengukur berat telur menggunakan timbangan. Nah, anak-anak perhatikan gambar 1.4. Berat telur diukur menggunakan timbangan. Ibu membeli 1 kg telur. Perhatikan timbangan Pak Danu. Berapakah angka yang ditunjukkan pada jarum timbangan? Apakah kegunaan timbangan? Oke, nah, bila minggu yang lalu sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang satuan panjang, ya. Ada meter, ada sentimeter. Nah, mulai minggu ini anak-anak sudah belajar tentang satuan berat. Ya, di sini ada contoh timbangan. Ya, timbangan ini bisa untuk mengukur apa saja anak-anak? Ya, bisa untuk mengukur
mengukur telur atau mengukur terigu atau bisa mengukur yang lainnya juga. Ya, mungkin di antara anak-anak semuanya ada yang di rumah mempunyai timbangan semacam ini. Ya. Nah, sekarang kini aku tahu ya. Satuan pada timbangan adalah gram atau bila dituliskan dengan huruf G kecil, dan kilogram atau bisa juga dituliskan dengan huruf kecil kg. Jarak antar garis pada timbangan adalah 100 gram. Berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, anak-anak perhatikan pada gambar 1.4 ya. Timbangan itu, timbangan 1 kilogram telur, jarum merahnya itu menunjuk angka berapa anak-anak? 1 kilogram. Nah, sekarang anak-anak amati dari gambar timbangan itu ya. Ada angka 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram, dan 5 kilogram. Ya, yang dari atas sendiri sampai angka 1 kilogram. Nah, itu bila dihitung ada berapa jaraknya ya anak-anak antar garis itu? Coba dihitung. Ada berapa ya? Dari 0 sampai 1 kilogram. Jaraknya ada berapa? Iya, ada 10 ya. Jadi dari 0 sampai 1 kilogram itu ada 10 garis. Setiap satu garis itu menunjukkan berat 100 gram. Jelas ya anak-anak? Oke. Bila anak-anak di rumah mempunyai timbangan kue atau timbangan yang semacam itu di gambar itu, nah anak-anak boleh berlatih ya. Anak-anak boleh berlatih menimbang buku tulis, pensil, kotak pensil, topi atau yang lainnya ya, alat-alat perlengkapan sekolah. Anak-anak boleh menimbang ada berapa gram dan ada berapa kilogram. Jelas ya anak-anak? Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Dibuka halaman 10. Halaman 10. Oke, sudah siap ya anak-anak? Hewan peliharaan harus kita rawat dan jaga dengan baik. Hewan peliharaan diberi makan dan minum secara teratur. Jika kotor, maka harus dimandikan agar bersih. Ya, demikian juga anak-anak, bila anak-anak mempunyai hewan peliharaan di rumah, ya, harus dirawat dan dijaga dengan baik. Juga diberi makan dan minum secara teratur, ya. Nah, sekarang ayo mengamati. Keesokan harinya, Laras dan Ulfa datang lagi ke peternakan Pak Danu. Laras dan Ulfa ingin bermain lagi dengan kucing Pak Danu. Nama kucing Pak Danu si Meong. Bulu si Meong bersih karena sering dimandikan Pak Danu. Nah, sekarang ayo membaca. Ya, anak-anak menyimak bersama-sama. Hewan peliharaan dan hewan liar. Laras dan Ulfa bertanya mengenai jenis hewan kepada Pak Danu. Pak Danu menerangkan tentang hewan kepada Laras dan Ulfa. Kata Pak Danu, hewan dapat dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, hewan ternak, yaitu hewan yang sengaja diternakkan manusia. Contoh hewan ternak adalah sapi dan ayam. Selanjutnya halaman 11. Kedua, hewan peliharaan, yaitu hewan yang sengaja dipelihara untuk kesenangan.
Contoh hewan peliharaan adalah kelinci dan kucing. Ketiga, hewan liar, yaitu hewan yang hidup di alam bebas. Hewan liar ada yang buas dan ada yang tidak buas. Contoh hewan liar yang buas adalah harimau. Contoh hewan liar yang tidak buas adalah burung. Nah, tugas anak-anak selanjutnya adalah ayo mencari tahu. Di halaman 11, ya. Anak-anak kerjakan ayo mencari tahu. Carilah jawaban pertanyaan berikut dalam teks di atas, ya. Anak-anak kerjakan 5 soal ini, dikerjakan di buku tulis 2B. Ya, Bu Guru ulangi. Halaman 11, ayo mencari tahu, boleh diberi tanda dulu ya anak-anak. Nomor 1 sampai 5 dikerjakan di buku 2B. Ya, anak-anak tulis soal dan tulis jawaban. Ini dikerjakan dengan huruf cetak saja ya anak-anak. Dikerjakan yang teliti. Perhatikan huruf besar dan tanda bacanya. Oke, selanjutnya halaman 13. Halaman 13. Ya. Sudah anak-anak? Baik ya. Anak-anak menyimak, kini aku tahu ya. Tahukah kamu, di sekolah ada aturan yang harus ditaati. Contoh aturan yang harus ditaati sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Ketiga, menjaga ketertiban di sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang kelima, tertib mendengar guru saat mengajar di kelas. Ya, itu adalah beberapa contoh aturan yang harus ditaati. Nah, karena ini sedang masa pandemi, anak-anak belajar dari rumah atau belajar dari rumah. Nah, anak-anak juga harus mentaatinya. Ya, bila di rumah kalian belajar dari pukul 7:30 sampai jam 12, nah anak-anak juga harus tepat waktu. Ya, 7:30 anak-anak harus sudah standby, harus sudah siap sedia mulai berdoa. Ya, dari jam 7:30. Nah, dibiasakan juga anak-anak sebelum belajar di rumah, anak-anak harus sarapan pagi. Ya, ini untuk melatih kedisiplinan semua anak-anak di rumah. Ya, anak-anak belajar dari jam 7:30 sampai jam 12. Kemudian untuk waktu istirahatnya bagaimana Ibu? Nah, karena anak-anak belajar di rumah, nah untuk waktu istirahatnya anak-anak boleh mengaturnya. Ya, boleh anak-anak mungkin istirahat dari jam 9:30 atau jam 10. Ya, paling tidak anak-anak istirahat 15 menit atau 30 menit. Jelas ya anak-anak? Kemudian anak-anak juga harus mengerjakan tugas. Setiap harinya bila ada tugas di rumah, nah anak-anak kerjakan langsung, jangan ditunda-tunda. Bila orang tua kalian sibuk bekerja, ya, atau mungkin orang tua sedang mengasuh adik di rumah, atau sedang memasak, ya, atau sedang mengerjakan tugas rumah tangga yang lain, nah anak-anak tetap mengerjakan tugas-tugas di rumah. Ya, tidak perlu orang tua mengejar-ngejar kalian. Ayo anak-anak kerjakan tugas dari guru apa. Ya,
Jadi langsung dikerjakan tanpa menunda-nunda. Bila anak-anak menunda-nunda nanti, ya, anak-anak sibuk bermain game atau bermain HP, nah, nanti tugasnya akan semakin banyak. Ya, anak-anak, jadi tugasnya harus segera dikerjakan. Oke ya, anak-anak. Selanjutnya, ayo berpikir ya. Beri tanda centang untuk aturan yang berlaku di sekolah. Nah, anak-anak siapkan pensilnya. Yang pertama, memakai seragam sekolah. Ya, diberi tanda centang atau tidak? Iya, beri tanda centang. Demikian juga saat anak-anak belajar di rumah ya. Saat belajar di rumah, dari jam 7:30 sampai jam 12, anak-anak tetap memakai seragam sekolah ya, supaya anak-anak juga tetap bersemangat walaupun masih belajar dari rumah. Jelas ya anak-anak? Selanjutnya, bermain di halaman sekolah. Diberi centang? Iya, beri tanda centang ya anak-anak. Yang ketiga, boleh membawa mainan. Nah, apabila ke sekolah, boleh atau tidak membawa mainan anak-anak? Tidak ya, jadi diberi tanda silang. Selanjutnya yang keempat adalah beristirahat sesuai waktunya. Disilang atau dicentang? Iya, dicentang ya anak-anak. Beristirahat sesuai waktunya. Nah, bila nanti anak-anak sudah bersekolah, nah anak-anak beristirahat sesuai waktunya. Ya, saat istirahat ya gunakan waktu untuk makan, untuk minum. Mungkin bila anak-anak mau ke belakang, ya kan, ke toilet. Nah, gunakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, tidak mengerjakan tugas. Diberi tanda apa anak-anak? Silang, ya. Pertanyaan selanjutnya, menghormati guru. Iya, diberi tanda centang. Pertanyaan selanjutnya, membawa uang yang banyak. Boleh tidak anak-anak bila ke sekolah membawa uang yang banyak? Tidak, iya, jadi diberi tanda silang. Selanjutnya, yang terakhir, tidak ikut upacara bendera. Diberi tanda apa anak-anak? Centang atau silang? Silang, iya. Jadi saat di sekolah mengadakan upacara bendera, nah anak-anak juga wajib mengikuti upacara bendera. Sudah jelas ya anak-anak? Oke anak-anak, ini adalah pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran 1 dan 2 ya. Kemudian mengingatkan hari ini ada 3 tugasnya ya. Yang pertama adalah menuliskan huruf tegak bersambung, abjad dari huruf A sampai Z. Kemudian angka-angkanya juga ditulis. Anak-anak menuliskan di buku tulis garis 5. Kemudian tugas yang kedua itu menjawab pertanyaan ya. Yang tadi halaman 5 dikerjakan di buku tematik. Kemudian satu lagi adalah halaman 11. Ayo mencari tahu. Dikerjakan di buku tulis 2B. Sudah jelas ya anak-anak untuk tugas hari ini? Nah, anak-anak, ini adalah hari pertama anak-anak menuliskan huruf tegak bersambung. Bu Guru yakin, Pak Guru yakin, anak-anak punya semangat belajar yang tinggi. Ya, anak-anak harus belajar tekun menuliskan huruf tegak bersambung. Tuliskan dengan pelan-pelan. Ya, anak-anak tidak boleh menyerah, tidak boleh mengeluh. Ya, harus mengerjakan dengan rapi, menulis dengan rapi, menulis dengan pelan-pelan dan tepat garis. Sudah jelas ya anak-anak? Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan memberkati. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga
mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman amal imun. Pakailah maskermu